Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhwati fid din rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah azza wa jalla selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah azza wa jalla masih terus melimpahkan berbagai macam rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikat yang mengistighfarkan kita semua, dan semoga Allah azza wa jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Akhwati fid din rahimakumullah, ibu-ibu sekalian, melanjutkan mabahas kita, kajian kita tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hari ini insyaallah taala kita akan masuki hadis nomor ke-38. Insyaallah sebentar lagi selesai nih, Bu. Syukuran nih insyaallah. Ustadznya datang terus, ibu-ibu yang nggak datang kayaknya insyaallah. Nah, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah azza wa jalla meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala sesungguhnya Allah berfirman. Hadis apa ini berarti? Hadis qudsi. Rasul bersabda, Allah berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka sungguh aku mengumumkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Berarti segala sesuatu yang wajib pasti yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla. Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal sunnah, jelas setelah yang wajib ya, sampai aku mencintainya, kata Allah. Bayangkan, sampai aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, apabila aku, kata Allah, telah mencintai hambaku tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Wa in sa'alani la'u'tiyannah, jika dia meminta kepada aku, pasti aku akan memberinya. Wa la in ista'adzani la'u'idhannah, dan jika dia meminta perlindungan kepada aku, maka pasti aku akan melindunginya. Luar biasa hadis ini, Masya Allah.
Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga para ulama lain. Dan dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat luar biasa besarnya. Para ulama sampai mengatakan hadis ini merupakan asas dalam menuju kepada Allah, sampai kepada pengenalan dan cinta kepada Allah serta menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kita bahas, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku mengumumkan peperangan kepadanya. Berarti ini berisi tentang ancaman. Betul ya? Hadis ini berisi tentang ancaman bagi mereka yang memusuhi wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi pertanyaannya, siapa ini maksud wali Allah? Apakah orang yang bisa terbang? Apakah orang yang bisa berjalan di atas air? Apakah orang yang bisa mengetahui barang yang hilang? Apakah orang yang tahu yang gaib? Atau siapa ini? Karena kata-kata wali, terutama di negara kita ini, seakan-akan orang yang punya ilmu kanuragan tertentu nih. Betul ya? Kenapa nggak sholat Jumat? Oh, dia sih sholatnya di Mekah Pak Ustadz. Ini dusta, ini bohong, ini pembodohan kepada umat ini. Nggak ada kayak gitu, subhanallah. Mana ada sholat Jumat di Mekah, subhanallah. Padahal jasadnya di sini. Kadzab itu, dusta itu. Dan bukan wali seperti itu. Siapa itu wali Allah? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Surat ke-10 surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat 62 63. Surat ke-10 Yunus ayat 62 63. Ingatlah kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya wali-wali Allah Azza wa Jalla tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa pada Allah. Berarti siapa wali Allah? Beriman dan bertakwa. Siapapun dari manusia yang mereka beriman, bertakwa kepada Allah, maka mereka adalah siapa? Waliullah. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan iman seseorang, takwa seseorang jelas apa? Bertingkat-tingkat, betul ya? Tambah imannya tambah bagus, tambah takwanya tambah luar biasa, maka tambah orang tersebut akan jadi waliullah dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Allah. Kata-kata al-wali disebutkan oleh para ulama itu terambil dari kata-kata qarib atau al-qurb, dekat. Wali menurut bahasa itu terambil dari kata-kata apa? Al-qarib atau qarib yang artinya dekat atau kedekatan. Dekat atau kedekatan. Dekat atau kedekatan. Al-qarib. Maksudnya di sini dekat sama siapa? Dekat sama Allah Azza wa Jalla. Berarti waliullah dengan kata lain adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, yang membangun kedekatannya kepada Rabbul Alamin dengan imannya, dengan takwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin dia beriman kepada Allah, semakin dia bertakwa pada Allah, semakin dia akan dekat kepada Allah dan semakin dia akan jadi waliullah dalam pandangan Allah. Orang yang beriman dan bertakwa. Jadi nggak mungkin waliullah nggak sholat tuh, nggak mungkin, mustahil. Nggak mungkin. Dan waliullah bukan yang tadi tuh, bukan orang yang bisa berjalan di atas air, bukan orang yang bisa terbang. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan apa? Idza ra'aita ar-rajul yatiru fis sama' aw yamshi 'ala al-ma',
apabila engkau melihat seseorang tiba-tiba bisa terbang di atas langit, bisa berjalan di atas air. Kalau orang sekarang kira-kira gimana? Wah, ini sakti ini, wali ini, betul ya? Apa kata Imam Syafi'i? Jangan tiba-tiba engkau menjudge-nya, oh ini waliullah nih, sebelum engkau melihat, menimbang apakah amalannya sesuai dengan amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Amalan Nabi berarti apa? Takwa pada Allah, beriman. Ketika engkau menimbangnya, oh nggak sesuai nih, sholat aja enggak, padahal bisa terbang, bisa jalan di atas air, ini waliyu syaitan berarti. Betul. Syekhul Islam Ibn Taimiyah punya kitab Al-Furqan Baina Awliya Ar-Rahman wa Awliya Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-walinya syaitan. Walinya syaitan maksudnya adalah orang-orang yang dibantu oleh syaitan atau jin, contohnya dukun-dukun, tukang sihir. Itu walinya syaitan di atas muka bumi ini. Dia bisa terbang, bisa jalan di atas air, pasti bantuan dari apa? Jin, dan jelas itu haram dalam Islam. Karena ada tumbal tertentu dan seterusnya. Para waliullah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah. Semakin imannya kuat, semakin takwanya tinggi kepada Allah, semakin dia akan jadi waliullah dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang perlu diluruskan nih, terutama di negara Indonesia ini nih. Jadi wali itu bukan kemudian orang yang nggak sholat, yang lebih parah lagi orang yang ODGJ, betul ya? Oh ini wali nih, masya Allah. Kita ngelihatnya apa? Ini sih orang mazrum nih, kayak masya Allah ini, orang gila ini kayaknya, subhanallah. Tapi disangka wali di sini, ini kan repot ya. Na'udzubillah min dzalik, sallallahu alaihi. Makanya para ulama mengatakan kullu mu'minin taqiyyin laisa binabi. Yang namanya wali adalah setiap orang yang beriman, bertakwa selain dari para nabi. Kalau para nabi khusus, betul ya? Nabi dan Rasul khusus. Adapun selain Nabi disebut wali ketika mereka orang yang saleh, beriman, bertakwa pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagian ulama lain mengatakan alhiqul faraid bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya. Selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Maksudnya apa? Kata-kata al-wali, kata-kata fahuwa li aula rajulin dzakarin. Jadi orang yang paling dekat. Nah, makanya para waliullah tidak lain tidak bukan adalah orang-orang yang pasti mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti waliullah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 31. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 31. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, ayat 31. Nah. Oh iya. Maklumlah pemudi semua pemudi, masya Allah. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengatakan saya cinta kepada Allah, maka pasti amalan kita mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikuti hawa nafsu, bukan ikuti adat istiadat, bukan ikuti kebanyakan orang, bukan ikuti perasaan kita doang, bukan ikuti logika kita semata, enggak, ikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni, akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Berarti para waliullah tidak lain tidak bukan adalah apa? Adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Azza wa Jalla.
Sebagian ulama saya katakan sebagian ulama menyebutkan waliullah yang paling utama itu para nabi dan rasul. Kalau tadi sebagian ulama mengatakan waliullah itu orang yang beriman dan bertakwa selain siapa? Nabi, betul ya? Tapi sebagian ulama menyebutkan enggak. Waliullah yang paling utama itu nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul itu nabi, rasul sekaligus wali. Maksudnya si wali apa? Orang yang paling dekat jelas dengan Allah Azza wa Jalla. Dapat wahyu langsung, betul ya? Melalui perantara malaikat Jibril, dia pasti dekat dengan Allah dan dia pasti wali. Maka sebagian ulama menyebutkan bahwa waliullah yang paling utama adalah para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul yang paling utama siapa? 5 ulul azmi. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 itu yang paling utama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti waliullah yang paling utama siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam wali yang paling utama, nabi dan rasul yang paling terdebes ketika beliau perang berdarah-darah. Betul ya? Perang Uhud kalah nabi, betul ya? Wajah beliau berdarah-darah, gelang-gelang besi beliau menempel, nancap di pipi beliau, gigi beliau patah. Itu Nabi SAW. Ada orang zaman sekarang ngaku wali kebal. Betul ya? Punya ilmu kebal. Di seset-seset, apa ini? Wali syaitan ini. Nggak ada Nabi, mana ada sebenarnya? Rasul berdarah, betul ya? Rasul berdarah dan meninggal. Itu Nabi kita Muhammad SAW sudah dikuburkan sama para sahabat, selesai. Hidup betul, tapi hidupnya di alam lain, alam barzakh. Dan itu semua. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala nanti di yaumul qiyamah. Nah, makanya para ulama mengatakan bahwa sebagian ulama menyebutkan waliullah yang paling utama adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul yang paling utama 5 ulul azmi. 5 ulul azmi yang paling utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpinnya nabi dan rasul dan pemimpinnya para wali. Pemimpinnya para wali maksudnya orang-orang yang dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Nah, itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi salah tingkatan pemahaman orang yang ketika orang sudah sampai derajat dekat kepada Allah, wah dia nggak perlu sholat, Ustaz. Dia diamnya aja udah zikir. Gimana diem zikir tuh gimana sebenarnya? Saya nggak paham tuh. Ngelamun betul, jangan sebenarnya. Ini kan nggak benar. Padahal Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan, itu sampai datang kematian kepada dirimu. Nabi SAW manusia yang paling terbaik di atas muka bumi ini, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang pasti diampuni dosa-dosanya yang lalu akan datang, manusia yang pasti dapatkan surga, bahkan surga yang paling tinggi. Sholat malamnya ya hatta yatafattar qadama, sampai kakinya mengeras, pecah-pecah, bengkak-bengkak. Itu sholat malam. Hukumnya apa? Sunnah. Kok ngaku orang zaman sekarang sholat wajib kagak, ngaku wali? Gimana ceritanya? A'udzubillah min dzalik. Ini khayalan orang-orang sufi nih. Ini khayalan orang-orang apa? Sufi. A'udzubillah. Nah, tapi ada perbedaan antara nabi dan rasul dengan para wali. Kita meyakini adanya mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan adanya karomah. Nah, ini bedanya nih. Adanya karomah yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah tabaraka wa taala. Kita meyakini. Apa itu mukjizat? Apa itu karomah? Khariqun 'anil 'adah. Sesuatu yang di luar kebiasaan. Kalau bahasa kita keajaiban, betul ya? Keistimewaan. Nabi SAW bisa belah bulan. Nabi SAW Isra Mi'raj dalam satu malam mengeluarkan apa? Air dari jari jemari beliau. Wah, luar biasa. Paling banyak mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau keajaiban ini diberikan kepada orang saleh, bukan nabi, namanya apa? Karomah. Nah, namanya karomah. Ini banyak, subhanallah. Ini contoh luar biasa banyak nih, masya Allah. Bagaimana sahabat Nabi
Ketika lagi baca Al-Quranul Karim, para malaikat turun menyaksikan para sahabat ini ketika baca Quran. Di antara Usaid bin Khudair, seorang sahabat Nabi, ketika Usaid bin Khudair baca Quran malam hari, saya lupa surat apa, tapi dia nggak selesaikan surat itu. Malaikat turun, subhanallah, melihat Usaid bin Khudair ini. Di pagi hari Rasul bertanya, "Ya Usaid, kenapa engkau tidak selesaikan surat itu? Kenapa engkau tadi malam kau baca Quran nggak selesaikan?" Ternyata Nabi dikasih tahu nih, Nabi nggak ada di situ. "Oh iya Rasulullah, aku baca sampai situ aja. Seandainya engkau baca sampai akhir surat tersebut, mungkin di pagi hari manusia akan melihat malaikat bergelimpangan di kota Madinah ini." Malaikat pada turun maksudnya, betul ya? Ini diantara karamah yang Allah berikan kepada Usaid bin Khudair. Dan ini contoh banyak. Umar bin Khattab contoh, ketika beliau jadi khalifah, beliau mengutus satu pasukan. Saya lupa daerah mana, subhanallah. Tiba-tiba lagi di atas mimbar begini, lagi berdiri, Umar tiba-tiba mengatakan, "Wahai pasukan, larilah kalian semua ke musuh. Larilah kalian semua menghindar dari musuh ke belakang gunung." Ini lagi berdiri, bayangkan, lagi berdiri khutbah, tiba-tiba ngomong begitu. Tiba-tiba apa? "Wahai pasukan, larilah kalian dari musuh, berlindung di atas, di balik bukit gunung." Subhanallah. Ternyata Allah tabaraka wa ta'ala, ini karamatul auliya nih. Allah azza wa jalla disebutkan, Umar mengatakan, "Wahai ini kenapa engkau tadi ngomong seperti itu?" Berteriak. Lagi khutbah tiba-tiba teriak seperti itu. Tadi Allah azza wa jalla tampakkan kepada diriku pasukan fulan ini yang sedang dikepung musuh, dan aku berteriak agar mereka kemudian bersembunyi di balik bukit gunung agar mereka tidak dibunuh. Subhanallah, ketika pasukan ini pulang di Madinah, kami mendengar suara Umar bin Khattab yang berteriak kepada kami. Ini karamatul auliya. Ini wali Allah nih, Umar bin Khattab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Umar, seandainya engkau lewat satu jalan dan syaitan lewat jalan itu, syaitan akan pilih jalan yang lain." Ini wali Allah. Ini karamah nih. Saya mau tanya, Umar ngelihat syaitan itu enggak? Enggak. Takut digebukin syaitan sama Umar? Ngelihat aja enggak, betul ya? Tapi lihat bagaimana iman dan takwa Umar bin Khattab menjadikan syaitan apa? Lari, nggak mau jalan satu jalan dengan Umar. Ini karamatul auliya. Ini benar nih. Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat Nabi yang kedua matanya buta. Rumahnya agak jauh dari masjid, tapi selalu datang ke masjid. Disebutkan kata sebagian sahabat, kami biasanya melihat dari pancaran cahaya kepala Abdullah ibnu Umi Maktum ketika gelap hari. Ada senternya kalau bahasa kita, betul ya? Ini apa? Karamatul auliya yang Allah berikan kepada Ibnu Umi Maktum. Ini benar. Tambah beriman, tambah bertakwa. Dan karamah aulia ini nggak bisa dibuat-buat. Tiba-tiba saya mau kuat karamah dulu ya, bentar ya. Nggak bisa. Ini pemberian Allah azza wa jalla memang. Bahkan terkadang orang tersebut pun nggak sadar, kan gitu. Nah, perhatikan baik, ini waliullah. Jadi kata-kata wali ini ada dalam Islam, jelas ada. Tapi orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah. Jadi kita bisa termasuk waliullah ketika kita beriman dan bertakwa pada Allah azza wa jalla. Semakin beriman, semakin bertakwa, maka semakin kita akan jadi apa? Waliullah. Mau Bu jadi waliullah? Oh, mau aja Masya Allah. Lisan sih ngomong mau, perbuatan wallah alam nih, betul ya? Perbuatan gibahin orang jalan, ini betul ya? Iya doain deh, iya. Nah, ciri dari wali Allah tersebut tidak lain tidak bukan adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Akhwati fiddin, rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengancam. Maka bayangkan, aku mengumumkan perang bagi orang-orang yang memusuhi wali-waliku. Jadi siapapun yang benci kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka semua pada hakikatnya musuh Allah tabaraka wa taala. Karena Allah mengancam nih, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, dia benci, dia nggak suka kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka aku mengumumkan peperangan kepadanya. Contohnya kafir Quraisy, betul ya? Quraisy kita tahu bersama
kabilah Arab yang paling mulia, paling masyhur luar biasa di negeri Arab pada saat itu, pada zamannya. Hancur luar biasa, berantakan karena mereka memusuhi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Hancur luar biasa. Siapa yang nggak tahu bagaimana Quraisy luar biasa pada saat zaman itu? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, itu luar biasa tuh. Utbah, Syaibah, itu kemasyhurannya, ketenarannya pada saat zaman itu luar biasa, sangat luar biasa. Terutama di seantero Jaziratul Arab. Tapi ketika mereka memusuhi Nabi SAW dan para sahabatnya, Allah Azza wa Jalla mengumumkan peperangan kepadanya. Allah Azza wa Jalla hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Salah satunya ketika perang Badar, semuanya masuk ke sumur Badar, semuanya mati itu. Nah, maka hati-hati nih, Bapak-Ibu sekalian, jangan pernah kita membenci orang saleh. Jangan pernah kita membenci orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia gini Pak Ustaz, itu manusia. Yang namanya manusia nggak ada yang sempurna. Siapa? Hanya Nabi dan Rasul yang ma'sum. Apa itu ma'sum? Ketika Nabi dan Rasul itu salah, Allah yang menegurnya langsung dari atas langit. Selain Nabi dan Rasul, nggak ada yang ma'sum. Hatta orang saleh, hatta para sahabat, nggak ada yang ma'sum, subhanallah. Persennya ya, persen kita nggak ada yang ma'sum. Kalau kita salah nih, Allah negur kita nggak langsung dari atas langit, kan enggak. Beda sama Nabi dan Rasul. Allah turunkan ayat kan gitu, Allah tegur langsung dan seterusnya. Terjaga dari berbagai macam dosa-dosa besar, itu Nabi dan Rasul. Adapun selain Nabi dan Rasul, beriman, orang yang beriman, bertakwa, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna 100%. Subhanallah. Maka ketika orang tersebut, orang yang saleh, orang yang beriman, orang yang bertakwa, maka sangka baiklah kepada orang yang saleh tersebut. Ketika ada 1, 2 mungkin yang salah, oh manusia. Sebagaimana saya punya kesalahan, saudara saya pun punya kesalahan. Karena kalau cuma gara-gara 1, 2 kesalahan kemudian kita membenci orang yang saleh, orang yang beriman, bertakwa, hati-hati. Hati-hati, subhanallah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, orang yang beriman, bertakwa, maka aku mengumumkan peperangan kepadanya. Ini ancaman langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Apa ciri wali Allah tersebut? Lanjutan hadisnya. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi segala sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Berarti ciri wali Allah pasti melakukan amal-amal yang Allah wajibkan kepadanya. Kalau mereka mengerjakan yang wajib, insya Allah Ta'ala mereka juga meninggalkan yang apa? Yang haram. Yang namanya definisi takwa itu kan mengerjakan perintah Allah, menjauhi apa? Larangan Allah Azza wa Jalla. Maka wali Allah, cirinya lanjutan hadis ini adalah orang-orang yang selalu mengerjakan yang Allah wajibkan kepadanya. Contoh, sholat, puasa Ramadan, zakat. Ciri apa? Wali Allah subhanallah. Bahkan lanjutan hadisnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal yang sunnah. Jelas setelah yang wajibnya apa? Selesai, betul ya? Dia tambah dengan yang sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah. Berarti salah satu cara untuk mendatangkan cinta Allah kepada diri kita, mengerjakan yang wajib tambah dengan yang sunnah. Jangan qanaah. Tahu qanaah? Kita qanaah bukan pada tempatnya nih. Salat wajib misal, tambah qobliyah ba'diyah. Ya cukup. Saya qanaah sama salat wajib saya. Salah ini. Tapi kalau masalah ibadah, masalah akhirat, masalah agama nggak boleh qanaah. Betul. Kalau orang merasa cukup dari ibadahnya, bahaya di situ.
akhirnya dia malas dalam beribadah lagi. Ini penting subhanallah. Tapi syahid dari bahasan kita, ciri waliullah mereka adalah orang-orang yang mengerjakan yang wajib, insyaallah taala juga akan menambah sunnah. Dari yang wajib saja, wajib benar-benar semua dikerjakan, nggak ada sama sekali di alpa. Ini insya Allah termasuk waliullah. Tapi jelas yang paling terbaik adalah ketika orang-orang tersebut mengerjakan yang wajib semuanya, menambahnya dengan amalan yang sunnah. Ini yang paling terbaik. Ini sabiqum bil khairat yang Allah katakan dalam surat Fatir. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu orang-orang yang bukan hanya mencukupkan diri dari yang wajib, tapi dia menambah juga dari yang sunnah. Dia mengerjakan amalan yang wajib, kemudian menambahnya dengan amalan yang apa? Yang sunnah. Subhanallah, ini waliullah. Berarti sebaliknya juga, kalau dia mengerjakan yang wajib dan juga yang sunnah, orang itu juga meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang hukumnya makruh. Itu waliullah tuh. Yang haram nggak berani deketin. Itu waliullah. Jadi kalau orang hanya mengerjakan yang wajib, masya Allah rajin. Bahkan yang sunnah, masya Allah getol. Tahu getol? Semangat, betul ya, masya Allah. Tapi yang haram juga jalan. STMJ, apa STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Ini salah, ini bukan takwa namanya. Yang namanya takwa mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sholat, gibahin orang tetap jalan. Salah ini. Sholat, dusta lisannya tetap jalan. Sholat, akhlaknya buruk tetap jalan. Salah ini. Perhatikan nih. Dia mengerjakan yang wajib, kemudian yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Itu yang paling sempurna tuh. Atau dia mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ini pun waliullah. Walaupun dia tidak mengerjakan yang sunnah, walaupun dia tidak meninggalkan yang makruh mungkin, betul ya? Tapi jelas tingkatannya tetap waliullah, walaupun yang di bawah jelas. Muqtasid, tengah-tengah tuh. Tapi yang paling terbaik jelas yang mengerjakan yang wajib, kemudian yang sunnah, meninggalkan yang haram dan juga yang makruh. Maka hati-hati nih. Hati-hati nih. Bahkan bukan hanya makruh. Mubah berlebihan pun ditinggalkan. Mubah, hukumnya mubah, boleh. Tapi berlebihan ditinggalkan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang mubah berlebihan ini biasanya akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Contoh. Ibu-ibu datang ke coffee shop nggak? Kira-kira yang enggak nih, masya Allah ini. Salah jalan nih, salah contoh saya, subhanallah ini. Saya biasanya nyontohnya ini salah. Taib, ibu-ibu datang ke pasar arisan. Nah, ada ya. Hukum asalnya apa? Mubah, boleh, betul ya? Tapi kalau arisannya banyak, arisan RT, RW, lurah, camat, bupati, keluarga, apalagi tuh, banyak macam-macam, biasanya ujung-ujungnya gibahin orang tuh. Oh iya betul. Betul. Ya tuh. Lihat, mubah berlebihan biasanya akan mengantarkan kepada sesuatu yang apa? Haram. Lalai ini, mubah berlebihan ini kelalaian biasanya. Ghaflah. Kelalaian, mubah berlebihan biasanya akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Para waliullah, orang yang beriman, bertakwa pada Allah, mereka akan sadar waktu saya di atas muka bumi ini berharga. Saya nggak mau hambur-hamburkan sia-sia waktu saya di atas muka bumi ini. Sehingga ketika dia ingin mengerjakan satu perbuatan, ini ada surganya nggak buat saya nih? Ini ada pahalanya nggak buat saya nih? Jangan-jangan dosa lagi. Jangan-jangan ini maksiat lagi. Jangan-jangan ini kedurhakaan lagi. Atau sia-sia. Nggak ada dosa, nggak ada pahala. Tapi sia-sia. Nggak mau saya. Nggak mau. Prinsip hidup seorang muslim tidak mau capek, tidak mau berletih, kecuali di dalamnya ada surga Allah Azza wa Jalla. Itu harus jadi prinsip seorang muslim tuh. Sehingga sebelum dia ingin melakukan sesuatu, dia tanya nih, ini ada manfaatnya nggak buat saya? Kalau nggak ada, minta maaf, saya nggak mau kerjakan itu. Karena saya hidup di atas muka bumi ini untuk ibadah kepada Allah, untuk tunduk taat kepada Rabbul Alamin. Itu ibadah tuh. Tunduk taat disertai dengan kecintaan yang total, yang full kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ibadah. Ini namanya ibadah, bukan hanya sholat, puasa, zakat. Betul itu ibadah, ibadah mahdhah, murni ibadah.
Tapi ibadah menurut Imam Ibnu Qayyim adalah ketika orang itu tunduk, taat, patuh dengan kecintaan yang penuh. Itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, di antara ciri wali Allah adalah orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal-amal yang wajib. Bahkan yang paling terbaik bukan hanya yang wajib, ditambah juga dengan amal-amal yang sunnah. Makanya subhanallah, lihat, segala sesuatu amalan yang wajib, insyaallah ta'ala ada amal sunnahnya. Salat wajib. Ada salat apa? Rawatibnya sunnah, qabliyah, ba'diyah. Puasa Ramadan, ada puasa apa? Sunnahnya, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Puasa Daud dan seterusnya. Lihat, ada sunnahnya. Zakat wajib, ada sunnahnya. Apa itu? Sedekah, infak, betul ya? Haji wajib, ada sunnahnya. Apa itu? Umrah, kan gitu. Semua tuh subhanallah. Allah Azza wa Jalla merancang seperti itu tuh. Bagaimana Rabbul Alamin luar biasa, Al-Hakim, maha bijaksana, Al-Alim, maha mengetahui. Bahwa hambanya ini memang butuh ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah berikan ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang wajib, ini yang sunnah. Maka para wali Allah adalah orang-orang yang menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada diri mereka, bahkan menambahnya dengan amal-amal yang sifatnya sunnah. Subhanallah. Akhwati fiddin rahimakumullah. Kemudian kita lanjut. Ketika para waliullah tersebut adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan mencintai dirinya, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Ibu sekalian, perkara terpentingnya itu bukan cuma, tapi perkara terpentingnya apakah dicintai. Laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabb. Perkara terpentingnya bukan hanya mencintai, tapi perkara terpentingnya apakah dicintai. Orang yang mengatakan saya mencintai Allah dan Rasulnya, saya yakin semua muslim dan muslimah mengatakan itu. Betul, Bu? Ada ibu yang nggak mengatakan enggak, saya nggak cinta Allah dan Rasulnya? Ada? Nggak ada, insyaallah. Betul ya? Tapi perkara terpentingnya, apakah Allah dan Rasulnya mencintai kita atau tidak? Nah, kita berharap pasti agar Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai kita. Tapi pertanyaannya, apakah amalan kita, kebiasaan kita menunjukkan bahwa diri kita memang termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya atau tidak? Salah satu orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya ini nih, Allah akan berikan cintanya Allah kepada orang ini, pasti mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, bahkan meninggalkan mubah berlebihan. Allah Azza wa Jalla akan cinta kepada hamba tersebut. Dan ini bukan perkara mudah, ibu sekalian. Ini bukan perkara apa? Mudah. Karena lawan kita syaitan yang nggak kelihatan, 24 jam selalu bisikin kita, nggak pernah istirahat, nggak pernah tidur. Betul ya? Lawan kita hawa nafsu buruk kita nih. Hawa nafsu itu pada hakikatnya itu bukan harus buruk terus, enggak. Tapi hawa nafsu ini sebenarnya satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan syarat kita bisa mengekang, mengendalikan hawa nafsu itu. Tapi kalau hawa nafsu itu yang mengendalikan kita, itu bahaya. Itu al-hawa. Kata-kata al-hawa itu tidak identik konotasinya dengan buruk aja, negatif aja. Contoh, kita menikah, ada hawa nafsu nggak di situ berarti? Ada. Tapi hawa nafsu yang dihalalkan dalam Islam, kan gitu ya? Dengan pasangan. Kita menyukai makanan dan minuman, ada hawa nafsu nggak di situ? Ada. Tapi kalau enggak, gimana kita makan dan minum itu? Nggak ada keinginan. Hawa itu kecondongan, kan gitu. Tapi hawa nafsu ini repotnya, kebanyakan manusia itu dikendalikan, dikekang sama hawa nafsunya, bukan dia yang mengendalikan hawa nafsu. Ini bahayanya. Adapun orang-orang yang bertakwa pada Allah, beriman kepada Allah, wali Allah, orang-orang yang Allah cintai, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ente tunduk sama saya, bukan saya tunduk sama ente. Karena Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya hawa nafsu yang buruk itu akan mengarahkan kepada apa? Keburukan, mengajak kepada keburukan. Nah, orang yang bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, dia akan berusaha benar-benar untuk salah satunya mengendalikan hawa nafsunya. Nah, tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla, nggak mungkin kita bisa mendapatkan ini semua, ibu-ibu sekalian. Maka sering-seringlah minta kepada Allah.
Sering-sering minta istiqamah kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Zat yang memaling-malingkan hati, palingkan hatiku untuk selalu ketaatan kepadamu ya Allah. Subhanallah. Ini diantara doa Nabi SAW yang sangat sering Rasul SAW ucapkan ini. Bahkan beliau ajarkan langsung kepada para sahabat. Karena istiqamah itu berat, ibu-ibu sekalian. Istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, istiqamah dalam menjauhi maksiat dan dosa, istiqamah ketika mendapatkan ujian dan cobaan kita dalam keadaan sabar dan ridha, itu berat. Istiqamah ketika sholat malam, tambah lagi sunnah, betul ya? Istiqamah ketika puasa sunnah, istiqamah ketika sedekah, istiqamah di dalam ketaatan itu berat. Istiqamah dalam menuntut ilmu, betul ya? Itu berat. Ada sebagian ulama luar biasa, masya Allah. Allah berikan taufik kepada mereka untuk istiqamah luar biasa. Jadi bukan hanya mengerjakan yang wajib, yang sunnah, luar biasa, masya Allah. Salah satunya Imam Abi Yusuf rahimahullah ta'ala. Pernah suatu waktu anaknya meninggal, masih kecil anaknya. Maka Imam Abu Yusuf manusiawi, sedih, menangis. Kemudian ketika masuk proses pemakaman, maka beliau minta tolong ke orang-orang. Tolong urus jenazah anakku ya. Tolong mandikan, kafani, sholatin, kemudian kuburin. Lah, engkau mau kemana Imam? Saya mau hadir ke kajiannya Imam Abu Hanifah. Kalau orang zaman sekarang ada gini, orang-orang ngomong apa kira-kira? Hah? Kebangetan. Dengerin dulu. Kenapa mau datang ya Imam? Iya, karena 17 tahun saya tidak pernah satu kali pun absen dari majelisnya Imam Abu Hanifah. Berapa tahun? 17 tahun. Ini istiqamah dalam menuntut ilmunya luar biasa, masya Allah, betul ya? Ini taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla, nggak main-main, luar biasa lah. Itu contoh kecil, betul ya? Contoh kecil. Ada salafus saleh terdahulu yang selalu puasa sunnah, istri di rumahnya tidak tahu, orang di pasar tidak tahu. Salafus saleh jual kain kalau nggak salah. Ternyata dia keluar dari rumahnya dikasih bekal sama istrinya. Ketika bekal tersebut diberikan kepada pengemis di jalan, orang pasar menyangka dia sudah makan di rumah. Orang rumah nyangka dia sudah makan di pasar. Selama puluhan tahun seperti ini gak ketahuan. Ada orang saleh terdahulu yang setiap malam ngeronda, bukan nyari maling, enggak. Tapi ngelihat, memberikan bantuan kepada fakir miskin. Diberikan bantuan di depan apa? Di depan rumahnya, uang, gandum, makanan, seterusnya. Tidak ketahuan selama puluhan tahun. Bayangkan gimana caranya. Hebat banget, luar biasa menyembunyikan amal saleh mereka tuh. Itu salafus saleh. Nggak kayak kita. Sedekah 1 juta aja sekelurahan tahu, subhanallah. Apa faedahnya itu apa coba, subhanallah. Yang paling terbaik adalah ketika kita bisa menyembunyikan amal saleh kita, maka lakukan itu, kata para ulama. Subhanallah. Ini contoh keistiqomahan para ulama dalam menuntut ilmu, dalam memberikan sedekah, amal saleh apapun. Luar biasa, masya Allah. Dan ini waliullah jelas. Orang-orang yang Allah Azza wa Jalla cintai dan dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, kata Allah. Kalau Allah sudah mencintai hamba ini nih, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia berbuat, dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku akan menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Subhanallah. Maksudnya ini apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala akan selalu menjaga orang tersebut untuk melakukan kebaikan, menjauhi keburukan. Allah yang jaga. Allah yang jaga orang yang ini. Maksudnya apa? Telinganya, matanya, tangannya, kakinya, bahkan seluruh anggota tubuhnya, itu akan Allah selalu arahkan untuk mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat dan dosa.
Allah yang jaga ini semua. Nah, ini maksudnya kedekatan Allah kepada orang-orang yang khusus. Kebersamaan Allah kepada orang-orang yang khusus. Apa itu? Allah akan membantu mereka, Allah akan menolong mereka, Allah akan melindungi mereka, Allah akan memberikan taufik hidayah kepada mereka untuk selalu berbuat ketaatan dan menjauhi maksiat dan dosa. Nah, itu maksud dari kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, tangannya, dan juga kakinya yang dia gunakan itu semua. Itu maksudnya Allah Azza wa Jalla akan membantu mereka semua, menolong mereka semua, melindungi mereka semua. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan taufik dan hidayah kepada mereka semua untuk berbuat ketaatan dan menjauhi maksiat dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang nggak mau? Subhanallah, betul. Ibu-ibu mau ditolong Allah? Mau. Jawabannya berarti apa? Kita wajib untuk menolong agama Allah ini juga. Gimana cara menolong agama Allah ini? Takwa, iman, balik lagi, betul ya? Iman dan takwa pada Allah. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan menolong kalian dan akan menjadikan kalian tathbit, istiqamah tuh. Konsisten, Masya Allah. Berarti dengan kata lain, iman dan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lanjutannya, wa in sa'alani la u'tiyannah. Jika dia meminta kepadaku, aku pasti akan memberikannya. Wala in ista'adzani la u'idhanna. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Berarti doanya apa ini? Dikabulkan oleh Allah. Para waliullah ketika mereka mengangkat tangan ke atas langit doa kepada Allah, Allah akan ijabah doanya. Walaupun bisa jadi para waliullah ini enggak dikenal di atas muka bumi ini. Nah, karena ada fitnah tersendiri ketika orang itu terkenal, ibu-ibu sekalian. Syuhra. Kalau satu fitnah luar biasa, fitnah syuhra, fitnah populer, terkenal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Wadidtu an askuna bil wadi. Aku berharap aku hanya tinggal di lembah-lembah aja tuh, sehingga orang nggak kenal siapa diriku. Tapi gara-gara keikhlasannya, Allah jadikan terkenal sampai detik ini. Betul ya? Siapa yang nggak kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i? Siapa yang nggak kenal Imam Malik? Siapa yang nggak kenal Imam Abu Hanifah? Rahimahumullahu ta'ala. Luar biasa. Ulama-ulama Islam yang sangat luar biasa terkenalnya. Mereka nggak ada yang mau terkenal sengaja viral tuh, nggak ada. Nggak kayak orang zaman sekarang sengaja viral, betul ya? Allahu Akbar, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Inna min ibadillah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, man law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Ada orang-orang yang ketika dia bersumpah atas nama Allah, Allah Azza wa Jalla akan melaksanakan sumpahnya. Maksudnya apa? Ketika dia doa minta kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Dalam riwayat yang lain, rubba asy'atha aghbar madfu'in bil abwab. Bisa jadi ada orang yang rambutnya kusut berdebu, kemudian ditolak di depan pintu karena nggak dikenal. Keluar, orang nggak dikenal, betul ya? Karena keluar. Rambutnya kusut, kemudian apa? Ditolak. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Tetapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan sumpahnya, doanya tersebut. Contoh yang sangat luar biasa siapa? Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala, khairut tabi'in. Tabi'in terbaik kata Nabi SAW, Uwais Al-Qarni. Tabi'in terbaik. Uwais Al-Qarni ini hidup sezaman dengan Nabi, tapi nggak pernah ketemu Nabi, makanya bukan sahabat. Karena syarat sahabat itu harus ketemu dengan Nabi secara langsung, beriman kepada Nabi, mati dalam keimanan. Itu sahabat. Uwais Al-Qarni ini sezaman dengan Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Mereka bertemu dengan sahabat. Beliau bertemu dengan sahabat, maka disebut tabi'in. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan tuh, memberitahu, nanti di antara kalian ada orang namanya Uwais bin Amir dari Yaman, dari suku ini, kabilah ini. Dia dulu pernah terkena penyakit kusta, kemudian Allah sembuhkan itu semua kecuali hanya sebiji dirham di kakinya. Kalau kalian ketemu dengan dirinya, mintalah kepada dirinya agar dia berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosa kalian. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaksanakan wasiat Nabi. Setiap ada kafilah dari Yaman, Umar selalu tanya,
Kalian dari Yaman? Betul. Kalian dari kabilah mana? Fulan, kabilah ini. Ada Uwais bin Amir di antara kalian? Nggak ada. Tanya lagi, datang kabilah yang lain, ada Uwais bin Amir? Nggak ada. Tanya lagi kabilah, ada Uwais bin Amir? Ada Uwais bin Amir. Di mana dia? Nah, datang Umar bin Khattab, apakah engkau yang seperti ini, seperti ini, seperti ini? Betul, betul, betul. Wahai Amirul Mukminin, pada saat Umar jadi khalifah. Wahai Uwais, sekarang berdoa kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa saya. Umar minta doa. Siapa Umar? Luar biasa. Kata Rasulullah, Umar fil jannah. Betul ya? Umar masuk surga. Luar biasa. Apa kata Uwais Al-Qarni? Ini nggak dikenal nih. Uwais bin Amir ini siapa subhanallah? Kalau Rasul nggak ngomongin nggak kenal nih, betul ya? Dan yang tahu juga segelintir sahabat, nggak semua sahabat dalam hadis itu. Apa kata Uwais Al-Qarni? Wahai Amirul Mukminin, engkau yang doain saya. Bukan kebalik, gitu ya? Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semua para sahabat, kalau bertemu dengan Uwais bin Amir, maka mintalah doa kepada dirinya agar Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya, agar dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Perhatikan baik-baik nih. Maka Uwais bin Amir berdoa kepada Allah, doa diaminkan oleh Umar bin Khattab. Doa. Tersebarlah kemudian kabar Umar minta doa ke Uwais Al-Qarni. Umar minta doa ke Uwais Al-Qarni. Sebelumnya Umar ngomong kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais, apakah engkau mau aku tulis surat kepada Amir di negeri Yaman agar engkau diberikan bantuan, maksudnya? Enggak. Kata Uwais, keterasingan wahai Amirul Mukminin itu lebih aku cintai daripada keterkenalan. Istimewa ini. Tapi sudah nyebar nih, sudah viral. Umar bin Khattab minta doa kepada Uwais bin Amir, sehingga manusia berbondong-bondong nyari Uwais. Apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni hilang entah kemana. Kita nih kira-kira gimana kalau kita doanya dikabulin? Viral, doa fulan dikabulin. Kira-kira gimana? Ujub, sombong, takabur, apalagi subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Nasallahu salawat al-afiyah. Lihat, walillah, Allah mengatakan wa in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia minta kepadaku, aku akan ijabah doanya. Aku akan memberinya. Wala in ista'adani la u'idhanna. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Aku akan apa? Melindunginya. Maksudnya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dekat dengan Allah Azza wa Jalla, kedudukan di sisi Allah, maka mereka adalah orang-orang yang dikabulkan doanya dan diberikan perlindungan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diberikan perlindungan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir satu cerita. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Muhammad bin Al-Munkadir. Namanya siapa? Muhammad bin Al-Munkadir. Ini ulama ma'ruf Masya Allah di zaman tabi'in kalau nggak salah. Ceritanya adalah ketika penduduk kota Mekah minta hujan salat istisqa, karena pada saat itu kekeringan melanda di mana-mana. Maka fuqaha, para ahli fikih di kota Mekah istisqa, penduduk kota Mekah istisqa minta hujan, tapi Allah belum turunkan hujan kepada mereka. Tiba-tiba kata Muhammad bin Al-Munkadir, pada satu malam, maka seperti biasa, aku duduk di salah satu tiang Masjidil Haram. Tiba-tiba pandanganku tertuju kepada satu orang yang masuk, yang memakai kain yang agak tebal. Kain agak tebal ini menunjukkan bahwa orang ini orang yang miskin, maksudnya. Bukan kainnya bagus gitu. Mataku tertuju kepada orang itu, kemudian sholat di dekatku. Mungkin Muhammad bin Al-Munkadir di sini, orang itu mungkin sholat di situ, di salah satu tiang. Kemudian dia berdoa kepada Allah yang doanya didengar oleh Muhammad bin Al-Munkadir. Dia doa kepada Allah, ya Allah, Engkau maha baik ya Allah, Engkau maha karim, Engkau maha mulia. Penduduk Mekah telah meminta hujan kepadamu, para ulama telah meminta hujan kepadamu, tapi Engkau belum kunjung untuk menurunkan hujan. Malam ini ya Allah, maka insya Allah Ta'ala aku tidak akan berhenti menengadahkan tanganku sebelum Engkau turunkan hujan. Maka orang ini kemudian doa, nggak kenal nih Muhammad bin Al-Munkadir, nggak kenal dengan orang ini.
Maka orang ini doa. Gak lama berselang, tiba-tiba ada petir. Kemudian apa? Halilintar, kemudian turun hujan. Subhanallah. Muhammad bin Al-Munkadir kaget. Terkejut luar biasa. Siapa orang ini nih? Penduduk Mekah minta, Allah belum kabulin. Ulama di kota Mekah minta, belum Allah kabulin. Orang ini minta dan aku persangkaan aku, insyaallah ta'ala doa orang ini nih, kata Muhammad bin Al-Munkadir. Dia beribadah sampai subuh, disebutkan setelah subuh, setelah syuruk pulang. Keesokan harinya datang lagi Muhammad bin Al-Munkadir di tempat yang sama, di tiang yang sama. Orang itu masuk lagi, sholat lagi. Setelah sholat doa lagi didengar oleh Muhammad bin Al-Munkadir. Kedengaran doanya. Ya Allah, siapa aku ya Allah? Penduduk Mekah meminta hujan kepadamu, belum engkau kunjung tiba, belum engkau kabulkan. Para ulama di kota Mekah meminta kepadamu, engkau belum kabulkan. Ketika aku minta kepadamu, kenapa engkau kabulkan? Siapa aku? Maka di antara bentuk rasa syukurku kepadamu ya Allah, aku akan beribadah malam ini sampai subuh hari di Masjidil Haram itu. Maka orang itu ibadah, sholat luar biasa, Masya Allah. Sampai kemudian di pagi hari ketika syuruk dia pulang, Muhammad bin Al-Munkadir ngikutin orang itu. Sampai di satu tempat rumah dia ternyata kalau bahasa kita sekarang kos-kosannya. Kecil rumahnya. Ternyata dia seorang pembikin sepatu, pengrajin sepatu dia. Ini salafus saleh ini, Masya Allah, orang yang saleh. Pembikin sepatu, gak dikenal. Ketika ngetuk rumahnya dibuka, oh Masya Allah Muhammad bin Al-Munkadir. Kenal orang ini karena ma'ruf, ulama ini ma'ruf luar biasa di kota Mekah. Maukah aku bikinkan engkau sepatu Muhammad? Apa kata Muhammad bin Al-Munkadir? Engkau ya yang ketika engkau doa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan, Allah turunkan hujan. Ketika mendengar Muhammad bin Al-Munkadir mengeluarkan statement itu kepada dirinya, marah dia. Apa urusanmu dengan ibadahku Muhammad? Jadi ketahuan doanya dikabulin, marah. Bayangkan. Apa urusanmu dengan diriku? Kenapa engkau mengurusi tentang amalanku? Kenapa engkau urusi dengan amalmu saja? Marah dia. Marah sampai Muhammad bin Al-Munkadir takut kabur. Pulang. Keesokan harinya Muhammad bin Al-Munkadir duduk di tempat yang sama di Masjidil Haram, di tiang yang sama. Tapi dia nggak datang lagi. Dia tunggu sampai pagi, sampai subuh nggak datang. Syuruk nggak datang. Maka Muhammad bin Al-Munkadir memutuskan coba dia jangan-jangan sakit atau apa ini. Datanglah Muhammad bin Al-Munkadir ke rumahnya, diketuk, nggak keluar. Tiba-tiba keluar orang di samping rumahnya yang ternyata punya dari rumah tersebut. Wahai Muhammad, kenapa engkau kemarin? Ngomong apa engkau kepada orang itu? Setelah engkau berbicara dengan dirinya, dia mengemasi semua barang-barangnya, pergi nggak tahu kemana, nggak ngomong apa. Ketahuan ibadahnya atau doanya diterima, takut setelah itu riya mungkin. Takut setelah itu ujub, takut setelah itu sombong, kabur hilang, bayangkan. Ya, ini waliullah nih, orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Benar ini, betul ya? Perhatikan baik-baik ini. Setiap orang yang beriman dan bertakwa, siapapun dari kita, ketika tambah beriman, tambah bertakwa, tambah tinggi kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan tambah cinta kepadanya dan dia pasti akan tambah dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kedekatan dirinya dengan Allah itu akan mendapatkan berbagai macam keutamaan dan keistimewaan bagi hamba tersebut. Maka lihat dari kita masing-masing, ibu-ibu sekalian. Bagaimana amal ibadah wajib kita, bagaimana amal ibadah yang sunnah kita, bagaimana yang haram, apakah masih kita kerjakan atau tidak. Kalau sudah masih kita kerjakan, istighfar, taubat, tinggalkan langsung yang haram tersebut. Bagaimana istighfar dan taubat kita, bagaimana kemudian pekerjaan yang makruh masih kita lakukan atau tidak, lalai masih kita lakukan atau tidak. Orang yang beriman dan bertakwa walillah, mereka akan menyibukkan dengan diri mereka sendiri, bukan diri orang lain. Karena jari ini nih biasanya pintar nunjuk orang lain, tapi nggak pintar untuk nunjuk diri kita sendiri. Ini salah ini. Semut di seberang lautan itu tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ketika dia ngelihat, oh orang ini aibnya ini, salahnya ini, wah hebat luar biasa. Padahal dirinya adalah seorang manusia yang nggak mungkin lepas dari kesalahan dan dosa. Siapapun. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Banyak manusia yang hidupnya seperti seekor lalat, tidak hinggap kecuali di luka orang lain dan di tempat-tempat yang kotor.
lalat. Betul ya? Ada luka orang lain, hinggap tuh. Kalau ada orang lain salah, bobroknya, wah luar biasa. Diceritain dari A sampai Z, dari alif sampai ya, luar biasa. Ini apa ini? Muslim masa seperti ini, ikhwan. Bukan dia tutup aib saudaranya, malah kemudian dia sebar. Malah besar ini, haram, dosa besar ini, alhamdulillah. Atau di tempat-tempat kotor, di tempat sampah. Padahal dirinya seorang lalat, seekor lalat. Yang namanya lalat, kita mau bu, piara lalat, ngasih makan tiap hari lalat, mau? Gak mau. Itu kita manusia, maksudnya apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti selalu melakukan apa? Dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang selalu terjatuh dalam dosa dan kesalahan, maka dia selalu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini waliullah, ketika orang itu kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubatnya, dengan ibadahnya, dengan ketaatannya, dengan istiqamahnya, dengan ketakwaannya, dengan imannya, itu waliullah. Maka sibukkan dengan diri kita, bukan diri orang lain. Sibukkan dengan amal ibadah kita, sibukkan dengan keburukan kita, maksiat kita dan dosa kita. Maka dengan itu insyaallah taala kita akan menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan dari hadis yang ke-38 ini. Semoga diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik bagi diri kita untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Silakan, mungkin ada yang bertanya sebelum saya tutup. Alhamdulillah, insyaallah. Berarti insyaallah sudah menjadi waliullah semua ini mudah-mudahan. Orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Semoga masyaallah. Nggak ada, Bu? Silakan, Bu. Suka apa? Suka kesurupan? Naam. Para ulama menyebutkan syaitan atau jin menggoda manusia itu karena beberapa sebab. Yang pertama bisa jadi karena cinta, suka. Bangsa jin suka kepada bangsa manusia. Salah satu cirinya bisa jadi kemudian ketika bangsa manusia tersebut sudah tenang, Bu, tenang. Kajian belum selesai, tenang. Nah. Jadi yang pertama karena apa? Cinta, karena suka. Ada bangsa jin yang suka kepada bangsa manusia, sehingga kemudian bangsa jin ini mengganggu bangsa manusia ini. Sehingga contohnya bisa jadi salah satu ciri, salah satunya bukan pasti ya. Bisa jadi orang tersebut ketika mau nikah gagal, mau nikah gagal, mau nikah gagal. Bisa jadi, subhanallah. Karena ada subhanallah dan banyak cerita seorang wanita mungkin seorang yang cantik masya Allah, tapi ketika dinazar sama laki-laki, setiap laki-laki yang melihat selalu seperti orang-orang tua. Ternyata ketika diruqyah, ternyata ada reaksi di situ, muntah-muntah dan seterusnya. Bisa jadi kemudian ada bangsa jin yang suka kepadanya. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi syaitan menggoda manusia itu karena dizalimi, terzalimi dirinya. Nih hati-hati nih ibu-ibu nih, buang air panas di selokan. Nah ini nggak sembarangan nih, hati-hati, subhanallah. Yang pertama baca bismillah, yang kedua lebih ahsan tunggu jangan sampai panas atau mendidih. Kalaupun mau panas mendidih, buka kerannya, betul ya, siram bismillah. Jadi yang masuk tidak semuanya panas gitu. Karena kata para ulama bisa jadi syaitan bersembunyi atau bertempat tinggal di tempat-tempat yang kotor, kamar mandi, selokan dan seterusnya kan gitu ya. Bisa jadi ketika dia terzalimi atau dizalimi, dia bisa membalas itu. Seperti kejadian disebutkan dalam hadis sebagian sahabat masalah tersebut. Yang ketiga karena disuruh sama tukang-tukang sihir. Nah, santet, nyihir, betul ya.
Nah, syaitan ini mungkin ada kerjasama sama dirinya, tumbal dan seterusnya sama tukang sihir tersebut. Kemudian syaitan itu menggoda manusia. Yang keempat, sebagian ulama mengatakan iseng. Tahu iseng? Maka lihat, wallah alam bisawab, ketika orang tersebut tadi kesurupan, bisa jadi kemudian dari beberapa sebab tadi, atau bisa jadi sebab-sebab yang lain. Jadi, tapi belum tentu kemudian ketika orang itu kesurupan, oh berarti orang ini nggak bertakwa nih. Enggak. Bisa jadi hatta dia seorang hafidhah, bisa jadi kesurupan, kan gitu. Karena bukan masalah itu, bisa jadi misal dia seorang hafidhah, hafal 30 juz wanita. Yang namanya wanita bisa jadi kemudian apa? Ada masa dia nggak sholat, ketika haid itu ya. Kemudian ketika pada saat itu jarang dekat kepada Allah Azza wa Jalla, kosong, masuk ilmunya syaitan kepadanya, bisa jadi. Atau karena sedih berlebihan, marah berlebihan, takut berlebihan, itu pun bisa dari pintu masuknya syaitan di situ pada hakikatnya. Gimana caranya? Yang pertama ada preventif, yang kedua pengobatan. Preventif apa itu? Selalu zikir pagi dan petang. Selalu apa? Selalu membacanya, memahami kandungannya, bukan cuma baca nih, perhatikan. Membaca zikir pagi petang dan kita faham makna dari zikir pagi petang tersebut, atau apa makna dari bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i huwas samiul 'alim. Ketika kita baca, benar-benar kita renungi itu. Benar-benar kita renungi tentang zikir tersebut gitu. Itu preventif. Zikir pagi petang itu seperti baju besi, kata Ibnu Qayyim, luar biasa Masya Allah, yang bisa melindungi kita dari berbagai macam anak panah ataupun pedang dan seterusnya. Atau yang kedua, kalau sudah terkena gangguan jin misal, maka di meruqyah. Entah dia meruqyah mandiri, meruqyah dirinya sendiri, terus ruqyah, atau kemudian mungkin diruqyahkan oleh orang lain. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jadi nggak ada kemudian datang ke orang pintar, disembur atau apa, dikasih ini seterusnya, diruqyah. Ruqyah syar'iyah, bukan ruqyah syirkiyah, jelas. Diruqyah. Ada lagi? Ya. Ada yang cerita ke saya, maksudnya jadi ketika setelah diruqyah, awalnya orang ini malas-malasan sholat. Setelah itu diruqyah, alhamdulillah dia sholat sekitar 2 hari sholat. Tapi setelah itu nggak sholat lagi sama sekali. Tapi bilang ke saya ini sangat enteng, sangat ringan meninggalkan sholat 5 waktu itu dan tanpa ada beban sama sekali. Benar-benar dia merasa enggak. Tapi ketika adzan saya bilang kan, kalau begitu ambillah wudhu, jaga wudhu, dan setiap adzan langsung melakukan sholat, jangan ditunda. Tapi dia bilang pada saat itu iya, ketika ada adzan ada rasa ini sholat itu iya. Tapi setelah adzan selesai sudah berlalu dan tidak sholat, tidak mengapa, tidak ada rasa apapun. Ya. Mana itu? Memang bisa jadi kemudian ada gangguan jin, atau memang pada hakikatnya apa? Nggak ada urusan sama jin pada hakikatnya. Jadi nggak semuanya kemudian pasti ada gangguan jin di sini pada hakikatnya. Bisa jadi memang ada gangguan jin di dalamnya, sehingga kemudian dia sulit untuk kemudian beribadah kepada Allah dan seterusnya. Contoh seperti teman saya pernah cerita di negara Kuwait, itu temennya itu setiap datang ke kajian tauhid itu selalu luar biasa, nggak bisa, ngantuk luar biasa, nggak bisa ditahan, atau kemudian ada sesuatu, pokoknya nggak bisa kajian tauhid dimanapun itu nggak bisa. Ternyata selidik punya selidik, ternyata apa? Entah itu disihir sama orang, atau kemudian jin dari apa? Jin dari nasabnya, disebutkan dari ayah kakeknya seterusnya masuk kepadanya ataupun apa. Tapi seringnya disebutkan kebanyakan itu disihir oleh orang, kan gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi juga orang ini nggak ada gangguan jin, tapi apa? Memang malas aja betulnya. Memang karena subhanallah, perhatikan, ketika seseorang sekali meninggalkan dosa, fa'lam anna lahu akhawat. Ketika dia sekali melakukan dosa, ketahuilah dosa ini akan menarik dosa-dosa teman-teman yang lain untuk melakukan dia. Mungkin jangan kaget kalau orang melakukan satu dosa akan melakukan dosa lagi, dan terus tuh, subhanallah. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi tidak semuanya pasti jin. Ketika diruqyah memang ada reaksi, ya teruskan aja, kan gitu. Teruskan ketika memang ada ruqyah, ada reaksi tersebut. Entah dia kemudian meruqyah sendiri mandiri atau diruqyah oleh orang dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada reaksi, maka pada hakikatnya sudah
Memang dirinya saja ternyata sudah hawa nafsunya ternyata menguasai dirinya tadi saya katakan. Hawa nafsunya mengekang dirinya, bukan dia mengendalikan hawa nafsunya tersebut. Wallahu taala bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.